Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini, Mimin mau bahas Donghua Immortality. Sambil menunggu dulu dalam update, kita bahas Donghua lain dulu. Pada episode 10 yang tayang sebelumnya, pertarungan antara murid sekte Yuhua dan Pangeran Merah Muda hampir menemui akhir, di mana Pangeran Merah Muda melepaskan senjata rahasianya, 6 hasrat petir yin. 魔宗真正的实力！不会是沙贝的魔环竟然被吸出来了！不好，我早有了，这魂车有族可以操纵亡魂。不错，所以你们这帮蝼蚁从一开始就在本太子的鼓掌之中。速速撤离此处！插翅难逃，为你们刀下的亡魂陪葬！月阴雷！ Melihat betapa mengerikannya 6 petir yin, para murid sekte Yuhua pergi melarikan diri. Namun di bawah serangan 6 petir yin, para murid sekte Yuhua tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan seniormu tidak cukup kuat menahan itu. Jika tidak ada cambuk tali ayam langit, seniormu pasti akan terkapar seperti yang lain. Adapun senior Yuan, dia masih tetap bertahan karena memakai baju jubah emas biru. Namun senior Yuan mengkhawatirkan pedang ular peraknya yang terpisah darinya. Senior Yuan takut jika pedang ular perak hilang darinya, peringkat muridnya juga kemungkinan akan berturun. Jadi senior Yuan mencoba mengambilnya kembali. Tapi jelas saja Pangeran Merah Muda tidak akan membiarkan itu. Tanpa pedang ular perak, senior Yuan bukanlah tandingan Pangeran Merah Muda. 可我的银蛇剑，如果失去银蛇剑，只怕下次排山河榜就别想进前10了。 Merasa tidak ada harapan menang, senior Yuan meninggalkan semua murid sekte Yuhua lainnya, termasuk seniormu. Melihat semua itu, seniormu terlihat kesal. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menunggu takdirnya. Pangeran Merah Muda lalu berjalan mendekati seniormu, dan mencengkram lehernya. Namun di sisi lain, Fang Han berhasil selamat dari serangan 6 petir yin berkat pil obat yang telah diminumnya. Fang Han juga memberi darahnya untuk Hong Yi, dengan harapan itu juga bisa menghilangkan racun yin pada Hong Yi. Fang Han juga terus mengamati Pangeran Merah Muda. Meskipun dalam pertarungan dengan senior Yuan, Pangeran Merah Muda terlihat mendominasi, Pangeran Merah Muda juga terkena dampak yang serius. Kini, di saat Pangeran Merah Muda fokus terhadap seniormu, Fang Han mencoba memberikan serangan menyelinap. Serangan Fang Han sudah dekat dengan leher Pangeran Merah Muda dan hampir memenggalnya. Tapi sesuatu yang tidak diinginkan Fang Han terjadi. Pangeran Merah Muda dapat menangkap pedang Fang Han. Pangeran Merah Muda melirik Fang Han dan berkata, "Bisa menahan petir yin dengan selamat, kamu pasti memiliki harta sihir yang tak terduga. Bagaimana murid luar sekte Yuhua bisa memiliki harta seperti itu?" Pangeran Merah Muda lalu melakukan serangan mental kepada Fang Han. Dengan matanya yang merah, Pangeran Merah Muda menyerang Fang Han dengan teknik mata setan penyerap jiwa. Namun Fang Han berhasil lolos dari teknik itu. Hal itu bukanlah karena Fang Han terlalu kuat, tapi Pangeran Merah Muda lah yang tidak dapat mengungkapkan kekuatan sepenuhnya. Jika Pangeran Merah Muda telah mencapai alam ajaib, mungkin efeknya akan lebih kuat beberapa kali lipat. Melihat teknik matanya gagal, Pangeran Merah Muda mengambil pedangnya dan hendak menebas Fang Han.
Tentu saja Fang Han tidak akan tinggal diam dan melakukan hal yang sama. Dua pedang terbang saling bertarung di langit. Dalam hal pertempuran ini, Fang Han sedikit diragukan. Pangeran Merah Muda dapat menekan Fang Han. 太子等我看看，区区8种，如何赤手锁住本太子的宝剑？ Namun saat situasi Fang Han sedang terpojok, sebuah teriakan terdengar. Penggal kepala Pangeran Merah Muda. Teriakan itu berasal dari Hong Yi, yang saat ini menyerang Pangeran Merah Muda. Dengan Hong Yi membantunya, Fang Han mengambil kesempatan dan mematahkan serangan pedang Pangeran Merah Muda. Pedangnya telah terlepas, dan kini Pangeran Merah Muda hanya menggunakan baju sihirnya untuk menghadapi Fang Han dan Hong Yi. Fang Han lalu mengeluarkan asap 7 roh jahat serigala, dan itu langsung menerkam kepala Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda sangat terkejut melihat Fang Han bisa mengeluarkan teknik orang lain. Tapi sebelum bisa melakukan apa-apa, Pangeran Merah Muda telah meninggal di tangan Fang Han. Dan 7 roh serigala jahat kembali ke dalam lukisan. Kini Pangeran Merah Muda telah meninggal, dan banyak harta sihir berserakan. Ada pedang merah muda, pedang ular perak, dan lain-lain. Fang Han melirik pedang ular perak dan mengambilnya. Meskipun tidak mungkin mengungkapkannya di sekte Yuhua, Fang Han masih bisa menyimpannya. Sedangkan Hong Yi mengambil pedang biru. Fang Han menyimpan semua harta sihir, lalu menuju ke tubuh Pangeran Merah Muda. Meskipun tidak bisa menyerahkannya langsung kepada sekte Yuhua, Fang Han masih bisa menyerahkannya pada Fang Shui. Jika Fang Shui yang menyerahkan tubuh Pangeran Merah Muda, maka sekte Yuhua pasti tidak akan curiga. Dan untuk senjata cambuk tali ayam langit, Fang Han masih bingung memutuskannya. Fang Han beralih kepada Liu Kang dan memberikan darahnya kepada Liu Kang. Liu Kang pun akhirnya bangun dan bertanya tentang situasinya. Namun saat mengetahui situasi sebenarnya, Liu Kang mengeluarkan sifat aslinya dan mengancam Fang Han untuk menyerahkan pedang ular perak kepadanya. 你的血居然能解6域阴雷的毒！倘若我将这些秘密禀明元师兄与华师兄。 Melihat kelakuan tidak tahu malu Liu Kang, Hong Yi langsung membunuhnya setelah mengatakan semua itu. Di sisi lain, Senior Yuan bertemu dengan Senior Hua dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu mereka bergegas ke tempat pertarungan sebelumnya. 华师兄，都怪那方寒，他拒不交出凌风剑，都被他用6域阴雷毒晕了。在下平静，凭借着金碧罗扇才躲过阴雷之毒，导致莫师妹剑阵有缺，被那魔头所破。现在所有人都…… Oke, cukup di sini dulu kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.